Ya, bagaimana cerdas menurut Rasulullah? Nah, ini yang jadi poin kita hari ini. Cerdas menurut Rasulullah adalah mereka tidak hanya mengingat dunia, melainkan juga harus mengingat tentang kematian, Itu baru dikatakan cerdas. Sebab dengan mengingat kematian menyebabkan mereka mengerti bahwa banyak yang harus dipersiapkan untuk menuju kematian. Ini dikaitkan dengan kajian kita bulan lalu, ada hubungannya. Orang yang pandai mempersiapkan dirinya fokus pada akhirat. Masih ingat nggak? Fokus pada akhirat. Ngejar dunia itu nggak ada habisnya. Berakhirnya apa? Disumpal dengan pasir alias wassalam. Itulah kalau ngomongin dunia. Maka mindsetnya adalah akhirat. Pintunya mana? Kematian. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Umar dari sabda Rasulullah SAW. Afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqan wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak vertikal dan akhlak horizontal. Akhlak kepada sang khalik, akhlak kepada makhluk. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Mereka adalah orang-orang yang berakal atau orang yang cerdas. Di lafaz yang lain kita sudah sering mendengar riwayat Ahmad, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, lalu bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal menuju hari kematiannya. Lawanannya wal ajizu manitabaha wa huwa tamana 'ala Allah. Sebaliknya orang yang rapuh, orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, kemudian dia hanya berangan-angan kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Jadi hidupnya cuma penuh dengan angan-angan. Hawa nafsu dia perturutkan, hidupnya penuh dengan angan-angan. Saya pernah menyampaikan sebuah intermezzo, nggak apa-apa saya sampaikan lagi. Orang Barat mati karena bertualang, orang Tiongkok mati karena cari uang, orang mati karena hayalan. Bener nggak? Dulu masih zaman apa itu? 4 huruf SD, SB. Ngalami kan Pak? Sekarang online. Itu dia. Jadi itu nanti temanya khusus tuh. Temanya apa? Kebenaran yang tidak terorganisir dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Al-haqqu bila nidhami yughlabu al-batilu binidham. Khusus nanti kita kaji di lain kesempatan. Baik, jadi sekarang sore hari ini kita mari bicara tentang kecerdasan ingat kematian ya. Nah, ini penting ini. Sebab dia mengintai kita setiap saat. Inilah orang yang cerdas. Orang banyak ingat mati pasti ingat persiapan diri. Selalulah ingat pesan Al-Quran, surat cinta Allah untuk senantiasa kita ingat. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Surat apa Pak? Tunjuk tangan, hadiahnya umroh. Surat apa? Ini surat apa? Surat Luqman.
surat 31 ayat terakhir, ayat di nomor 34. Sering kita baca, sering kita ingat. Itu bisa mengontrol diri kita. Supaya apa? Kita nggak tahu kapan datangnya kematian. Baik. Jadi memang kita dianjurkan untuk mengingat mati dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Iya. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan atau kenikmatan. Apa itu? Ya kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis ini hasan menurut Syekh Albani. Yang dimaksud adalah hazim, pemutus, karena memang lezatnya dunia akan terputus ketika seseorang telah berpulang ke rahmatullah. Ini ayatnya banyak ya kalau ngomongin kematian. Benar tadi itu, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziha 'anil nari wa khilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian. Maka disempurnakanlah balasan di hari kiamat nanti. Jika dipastikan masuk ke dalam surga, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang sebenarnya. Masuk surga bebas dari neraka. Sungguh dunia itu hanyalah kesenangan yang palsu atau kesenangan yang menipu. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga 185. Jadi banyak ingat mati agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Ini bagian lanjutan dari tema kita bulan lalu. Wahai diri yang lalai akan kematian, ingatlah faedah mengingat kematian. Jadi banyak sekali manfaat mengingat kematian. Pertama, mengingat kematian adalah termasuk ibadah khusus atau ibadah tersendiri. Walaupun cuma ingat, tapi kalau ingatnya merasuk ke dalam jiwa, dia akan mendapatkan manfaat yang besar. Pasti tumbuh rasa khosyah, rasa takutnya kepada Allah. Takut bukan ketakutan, takut langkahnya kemudian adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maka dengan mengingat saja, ini seseorang, orang yang beriman, orang muslim mendapatkan ganjaran. Karena inilah yang diperintahkan oleh suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tuh lanjutannya itu, liman kana yarjullah wal yaumal akhir tuh wa dzakarallaha katsira. Yaitu mereka yang mengharapkan pertemuan perjumpaan dengan Allah. Di mana itu nanti? Di surga tentunya. Dia banyak mengingat Allah. Langkahnya banyak ingat kematian. Jadi pesan pertama ini sederhana, tapi masya Allah ternyata ada pahalanya, ada ganjarannya. Ingat kematian. Ini yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengingat kematian insya Allah membantu kita khusyuk dalam sholat. Di hadis Ad-Dailami disebutkan, ingatlah kematian dalam salatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam salatnya, maka ia akan memperbagus salatnya. Salatlah seperti salat orang yang tidak menyangka bahwa dia masih punya kesempatan melakukan salat yang berikutnya. Jadi kalau salat terakhir yang kita lakukan, tentu kita memperbaiki salat kita, memperbagus khusyuk, tadarruk, tumakninah, dan gak mungkin sholatnya kejar setoran. Makanya ada ungkapan, termasuk tukang sholat atau ahli sholat. Beda ya. Tukang sholat hanya sekedar sholat, yang penting gugur kewajiban. Tapi ahli sholat merasakan lezatnya ketika sholat, nikmat ketika sholat. Kalau bahasa hebatnya, hobi sholat. Kalau sholat itu kan dimaknai luas. Sholat dimaknai juga berdoa. Ya,
Orang yang sholat pasti berdoa, tapi yang berdoa belum tentu sholat. Maka ahli sholat itu sholatnya meresap bagi dia, sehingga berpengaruh bagi kehidupannya. Syekh Muhammad Abduh mengatakan, walikuli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi takwimi akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar, niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan moral atau akhlak seseorang. Maka betul, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Benar, pasti, karena sholatnya sesuai dengan tuntunan. Dialah ahli sholat, bukan tukang sholat. Semoga kita dan keluarga kita semua termasuk ahli sholat. Doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jangan kita sendiri ahli sholat, anak keturunan kita juga iya. Maka kalau ngomongin sholat ini ada bab khusus kan, jadikan sebagai kebutuhan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat sudah menjadi kebutuhan kita. Luar biasa. Referensinya banyak tentang sholat ya. Jadi ketika kita ingat mati waktu sholat, kita akan memperbaiki sholat kita. Itu diantara manfaatnya mengingat kematian. Jangan-jangan sholat kita sholat yang terakhir nih. Sebagaimana berita seorang sahabat dekat, emang dia ahli ibadah, selesai sholat Isra keluar masjid 1 jam kemudian telah berpulang ke rahmatullah. Terdengar kabar sudah berpulang ke rahmatullah. Rupanya fulan bin fulan itu memang mendawamkan sholat Isra-nya. Berarti subuhnya selalu di masjid. Sholat subuh di masjid, tunggu waktu syuruk, sholat Isra. Dan itu hari terakhir dia. Apa pelajaran buat kita? Subuh di masjid, ada waktu memadai, jangan pulang dulu. Tunggu waktu syuruk, sholat Isra 2 rakaat. Terutama bagi yang punya waktu. Kalau yang gak punya waktu karena kesibukan pekerjaan, Allahu a'lam. Tapi minimal kan Sabtu dan Ahad, betul nggak? Sabtu dan Ahad di ukhuwah kita mengaji, bertemu teman-teman, hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya panjang. Baik. Yang kedua ya, mari kita masuk lebih rinci lagi nih. Jadi satu, ingat mati dapat pahala karena perintah Rasulullah. Setiap perintah Rasul itu pasti ada kebaikannya. Yang kedua, ingat mati membantu kita khusyuk dalam sholat. Bayangin kalau ini sholat yang terakhir. Yang ketiga, mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Iya. Pertemuan apa yang paling indah? Menunggu waktu sholat itu kan? Betul enggak? Memang zikir kita bawa nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Di pelajarannya lalu sudah dapat juga zikir khusus. Aktsiru min la haula wa la quwata illa billah fa innahu kanzun min kunuzil jannah. Perbanyaklah mengingat lafaz la haula wa la quwata illa billah, karena lafaz itu salah satu perbendaharaan surga. Artinya seorang hamba benar-benar menghambakan diri kepada Allah, tidak merasa punya kemampuan kecuali karena pertolongan Allah. Betul. Zikir saja sudah terasa nikmat, merasa ada Allah di hadapannya ketika kita zikir, betul enggak? Apalagi sedang sholat. Memang kita persembahkan yang pertama itu sholat. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku semuanya ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 162. Itu sudah kita ikrarkan. Jadi ketika di dunia saja kita sudah merasakan berjumpa dengan Allah ketika kita sholat. Sekalipun
untuk mencapai tingkat ihsan itu perlu langkah dan tahapan-tahapan. Masih ingat ihsan? Al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Namun yakinlah kalau engkau tak mampu melihat Allah, Allah pasti melihat dirimu. Nah ini dia. Jadi kita pun demikian, mengharapkan dengan perjumpaan di dunia dengan salat yang kita lakukan, kita betul-betul kelak berjumpa dengan Allah di surganya. Sebab tidak mungkin orang bisa bertemu dengan Allah kalau dia tidak salat. Itu kan pengen masuk surga Firdaus, kriterianya apa pertama? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, kan beruntung yang salatnya khusyuk. Khusyuknya kita tentu jangan dibandingkan dengan khusyuknya orang-orang soleh di atas kita. Tapi kita berusaha meraih salat khusyuk semampu kita. Makin tinggi imannya, makin luas ilmunya, makin fokus ibadahnya, makin dapat khusyuknya. Jadi khusyuknya kita jangan bandingkan dengan khusyuknya para sahabat. Sedang sholat dipanah tidak terasa, selesai sholat dicabut panahnya, baru terasa sakitnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, alangkah bahagianya kelak ya kalau pesan Al-Quran di surat Al-Kahfi surat 18 ayat 110 itu betul-betul kita dapati nanti ya. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yaitu barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Maka sholat hanya untuk Allah. Kenapa ini perlu saya sampaikan kembali? Karena ada orang sholatnya bukan untuk Allah. Untuk siapa? Sholatnya untuk siapa Pak? Untuk mendapatkan riya dan sum'ah. Itu yang Allah abadikan di Al-Quran pada surat 4 surat An-Nisa 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu berdiri salatnya dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Salat itu sangat menentukan ya, luar biasa. Ya, tujuannya dengan kita mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah, tentu kita ingin meraih bekal terindah. Apa bekal terindah? Takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Nah, kita ingat kembali bahwa ingat mati pasti kita perlu bekal. Kalau bekal kita tidak cukup, tentu kita merasa takut dengan ekop ancaman Allah. Dan bekal takwa itu harus sungguh-sungguh kita persiapkan. Ini ngomongin bab takwa sudah ada rincian tersendiri. Saya hanya ingin menginspirasi saja bahwa takwa itu sebuah keharusan. Harus kita miliki tumbuhnya rasa takut kepada Allah. Al-khasyah. Maka dikatakan takwa itu kalau mereka pertama memiliki rasa al-khaufu bil jalil, rasa takut kepada yang maha luhur. Siapa lagi kalau bukan Allah? Yang kedua, al-amalu bitanzil. Orang takwa itu setelah tumbuh rasa takutnya kepada Allah, beribadahnya pakai tuntunan. Dengan tuntunan, nggak mungkin ibadah serampangan. Apalah gunanya ibadah tak pakai tuntunan? Dikhawatirkan nanti tidak diterima. Dan sudah sering ayatnya disampaikan, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a
wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak ngerti ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Yaitu ibadahnya pakai tuntunan. Yang ketiga, rasa syukurnya dibuktikan. Asyukru alal jazil. Dia merasakan syukur pada Allah, sekalipun orang mengatakan sedikit, tapi dia tetap merasakan syukurnya besar kepada Allah. Kalau dia ingat bagaimanakah ketika Rasulullah menjawab pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang ditanyakan Aisyah pada Rasulullah? Ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga, tapi ibadahmu itu luar biasa, sholat malammu itu hampir semalam suntuk, sehingga betismu atau kakimu bengkak-bengkak. Ada yang merasakan betisnya bengkak-bengkak enggak? Ada ya? Sebabnya apa itu? Terlalu lama berdiri rukuk dan sujudnya atau terlalu lama tidurnya? Itu dia. Nabi menjawab, afala akuna abdan syakura, apakah aku tak boleh menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Jadi karakter orang takwa seperti itu, pandai bersyukur. Ya, merasa banyak mendapatkan sudah apa yang Allah berikan padanya. Ya. Kemudian lanjutannya apa? Wal qanaah, tumbuhnya rasa qanaah, berpuas sekalipun sedikit. Syukur itu dibarengi dengan tumbuhnya qanaah, sekalipun diberikan sedikit kepadanya. Nanti kita akan luaskan di poin yang berikutnya, ada hubungan erat. Kemudian ya pasti ya, isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu dia bersungguh-sungguh mempersiapkan datangnya hari kepastian, hari hisab, hari perhitungan yang orang tidak akan bisa mengelak, ya kan? Yaitu harus menjawab 4 pertanyaan di hari kiamat kelak. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Kaki seorang hamba tidak bisa bergeser di hari kiamat nanti kecuali dia menjawab terlebih dahulu 4 pertanyaan. An umrihi fima afnah, umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala, ilmu yang dimiliki diamalkan atau tidak. Khusus pertanyaan ketiga itu 2 tentang harta. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, harta dari mana diperoleh dan untuk apa dipergunakan atau dinafkahkan. Dan yang keempat, wa an jismihi fima ablahu, badan yang sehat dan kuat untuk apa dia pergunakan. Makanya ada kaidah, selagi sehat manfaatkan, jangan disia-siakan. Ada 2 nikmat yang manusia itu sering tergelincir, nikmat sehat dan nikmat sempat. Nah, ini ringkasnya ngomongin takwa ya. Adapun amalan ahli takwa sudah kita kaji di tema bulan lalu, amalan ahli takwa, yaitu apa? Ali Imran surat 3 134 ya. Orang yang baik, orang yang muhsin, orang yang melakukan 1, berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. 2, menahan amarahnya. 3, memaafkan kesalahan orang lain. 4, senantiasa berbuat baik. Kita tidak luaskan lagi, tapi yang paling penting kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan bekal terindah, bekal terbaik, yaitu takwa. Dengan apa tadi? Ingat mati, merasa bekal kita belum cukup. Yang keempat, ini cukup luas ini, yang keempat ini. Mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Iya. Artinya tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki diri selagi masih ada kesempatan.
hidup. Itu yang Nabi katakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan, masih ada ruah. Jadi ketika memperbanyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu datangnya kematian, maka dia akan merubah dirinya. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lalai akan akhiratnya. Saudaraku sekalian, pecinta ilmu berindus surga, perhatikan ketika seseorang merasa hidupnya sempit. Kenapa sempit? Sudah berjuang, berikhtiar, meraih impian dan harapan atau cita-citanya, tapi nggak kesampaian. Dia tidak akan putus asa karena dia punya target bertemu dengan Allah. Dia tidak akan gelisah. Apalagi dia paham betul, tidak mungkin semua impian seseorang itu bisa dia raih. Dan khusus bagi kita yang hari ini, mohon maaf nih, ketika usia sudah kepala 5 ke atas, nggak fokus lagi ngomongin akhirat, bekal akhirat, nunggu kapan lagi? Itu yang kepala 5, yang kepala 4 masih boleh nggak? Umur, usia, Allahu alam ya. Coach Stephen berpulang ke rahmatullah usia 41 tahun. Syekh Ali Jabir 43 tahun. Dulu ada ustadz muda juga, ambil inspirasinya lah. Ustadz Arifin Ilham 40 sekian kan? Uji 40 tahun. Iya. Allahu alam kan? Kalau tidak sekarang memperbaiki diri itu, nunggu kapan? Nah, ketika dia mengalami kesempitan dalam hidupnya, dia nggak berkeluh kesah, karena targetnya bukan dunia. Itu yang Rasul katakan dalam hadis Muslim yang tidak asing lagi, sering kita dengarkan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh baik, elok nian kata kami, rancak bana kecik orang awak, sai pisan kata orang Sunda, api tenan kata orang Jawa, cakep banget kata orang Betawi, very good kata orang Korea, atau kata orang Maroko. Kata orang Maroko very good ya, very good. Kenapa? In asabatu syara syakara fakana khairan lahu. Kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur, itu yang baik buat dia. Enggak lupa bersyukur pada Allah, fakana khairan lahu. Wa in asabatu dharra sabar, namun ketika diberi musibah atau ujian, dia bersabar, fakana khairan lahu. Bapak Ibu sekalian, saudaraku pecinta ilmu dan surga, kalau ditanya orang mukmin ini hanya duduk dalam dua sisi kan, bersyukur dan bersabar, cuman itu kan. Mana yang lebih mudah, bersyukur atau bersabar? Coba Bapak Ibu renungkan, mana yang lebih mudah, bersyukur atau bersabar? Benar, bersyukur. Ini penting. Sebab syukur itu bukan sekedar lip service. 5 hal harus dia buktikan tuh. Apa itu? Hakullah, hak Allah ditegakkan. Ibadahnya kepada Allah sungguh-sungguh. Tuh number 1. Yang kedua, hakul walidaini, hak kepada orang tuanya, berbakti pada orang tuanya. Orang tuaku sudah tak ada, Ustadz. Engkau punya bibi, engkau punya tante, punya om, itu engkau berbakti pada mereka. Sudah belum? Yang ketiga, hakun nafsi, jaga diri sendiri, tidak boleh zalim pada diri sendiri. Yang keempat, hakul ahli, hak kepada keluarga. Sudahkah kita perhatikan hak keluarga kita?
Yang kelima, hakul ijtimai, hak kepada lingkungan atau sosial. Kalau 5-nya sudah, baru kita dikatakan ahli syukur. Sudah belum Pak? Alhamdulillah sudah ya. Sebagian, alhamdulillah. Kurangnya kita sempurnakan. Sementara bersabar, jangan bilang mudah juga. Ya, sabar itu perlu pembuktian. As-sabru fi ta'ah, sabar dalam taat. As-sabru fi tarkil ma'asi wa dunub, sabar meninggalkan maksiat dan dosa. As-sabru fil musibah, sabar di dalam menghadapi musibah. Jadi kira-kira mudah mana ini? Mudah bersyukur atau bersabar? Mari kita sepakat, semoga kita dimudahkan bersyukur dan bersabar. Amin ya rabbal alamin. Itu dua kombinasi Pak, syukur dan sabar nggak bisa dilepaskan itu. Satu paket. Jadi yang keempat itu dia. Seorang kalau dia ingat mati, dia perbaiki dirinya apa? Dalam keadaan sempit dia tidak merasa resah dan gelisah. Dalam keadaan lapang dia tidak lalai. Karena ada orang ketika sempit ibadahnya luar biasa, menghambakan diri pada Allah, berdoanya luar biasa. Tapi ketika doa dikabulkan, urusannya lancar, dia dapatkan angan-angan impiannya, lupa dia. Banyak kan? Dulu waktu masih miskin, kata orang taat, setelah kaya iya, salah alamat. Nah itu dia. Ini yang terjadi kan. Maka ingat mati menjadi rem buat kita. Syukur, sabar, nggak ada urusan bagi orang beriman, dua-duanya dia miliki. Lapang, sempit, nggak persoalan. Karena itu harus dijalani bagi seorang muslim. Saudaraku sekalian, pecinta ilmu penduduk surga. Nah, ini yang keempat, ini harus kita buktikan. Dari mana kita mengawalinya? Mengawalinya kita harus banyak bertaubat. Iya, banyak bertobat kita. Sebab taubat itu sudah sering kali disampaikan merubah kehidupan seseorang. Langkah baik itu ketika kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Karena taubat itu lengkap. Vertikal kepada Allah, horizontal kepada manusia. Kita bahagia ya, sore hari ini diberikan kemudahan untuk mengisi rohani kita dengan taubat. Iya kan? Saya tidak bosan menyampaikan ayat ini supaya semangat kita melangkahkan kaki menuju rumah Allah. Di majelis ilmu di rumah Allah ini luar biasa, dipuji oleh Allah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan dirinya, bertobat. Siapa dia? Dialah orang-orang yang ingin membersihkan diri. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nanti dibuka Al-Qur'annya surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 108. Jadi masuk masjid karena ingin dapat pujian dari Allah. Sebab apa? Berusaha membersihkan dirinya. Yang kelima, mengingat kematian, saudaraku sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, membuat kita segera sadar diri dan tidak berlaku zolim. Ya kan? Kalau ingat mati kan pasti ingat kita urusan kita dengan orang lain. Jangan-jangan kalau kita berpulang ke rahmatullah masih terganjal dengan urusan orang lain. Segera ingat kita supaya bebas dari segala macam bentuk kezaliman. Az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Zalim itu gelap dari kiamat. Maka ingat mati, kita berusaha selagi hidup menyelesaikan urusan kita kepada orang lain agar kita tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang zalim. Coba kita renungkan, adakah orang-orang yang bersama kita pernah kita zolimi? Kita ingat-ingat saja. Dulu belum paham ilmunya, sekarang makin mengerti. Kapan waktunya kita menyelesaikan kalau tidak sekarang? Ingat-ingat orang-orang yang pernah bergaul bersama kita.
Ingat hak orang yang masih kita tahan, hak orang yang belum kita selesaikan. Mari kita ingat-ingat. Jangan-jangan masih ada orang di kampung sana yang sampai hari ini menunggu kehadiran kita. Begitulah kira-kira. Zalim itu kan bahaya. Maka Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman itu supaya apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kira-kira masih ada nggak orang yang kita zolimi, yang belum selesai urusannya dengan kita? Coba kita ingat-ingat. Ustadz, setelah diingat-ingat ada. Tapi fulan bin fulan itu sudah berpulang ke rahmatullah. Bagaimana menyelesaikan ini? Di pengadilan akhirat nanti kami tidak ingin termasuk orang yang bangkrut. Sebagaimana yang Rasul katakan, umatku nanti itu ada yang bangkrut. Dan Rasul sudah pernah bertanya kepada para sahabat itu, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Sahabat ketika ditanya menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami yang tak punya harta dan perhiasan. Maka Rasul menjelaskan, al muflisu min ummati, yang bangkrut dari umatku adalah mereka man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin wa siyamin wa a'malin au kama qol. Orang yang bangkrut dari umatku yang datang dari kiamat membawa sejumlah pahala yang sangat banyak. Pahala salatnya, pahala puasanya, pahala amal solehnya, dan sejumlah amalan-amalan yang baik lainnya. Namun kemudian datanglah orang-orang yang dulu di dunia dia zolimi, meminta keadilan kepada Allah. Apa yang terjadi? Ukhidha min hasanati, dia ambillah pahala dari kebaikan-kebaikan yang dia ukir dulu di dunia lewat ibadah yang sekian banyak itu. Fa in faniyat hasanatuhu, habis sudah kebaikannya, apa yang terjadi? Faturiha finnar, summa turiha finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Hati-hati saudaraku sekalian, jangan malu menyelesaikan urusan kita kepada makhluk, kepada orang lain. Kalau merasa punya salah, minta maaf sekarang. Tidak usah nunggu lebaran. Kalau ketemu lebaran, kalau enggak, Ustaz sudah minta maaf Ustaz, tapi dia tidak memaafkan juga. Kita sudah sempurnakan, mendoakan kebaikan untuknya. Imana dosa banyak pada fulan bin fulan, sudah meninggal dunia, mohonkan ampun untuknya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat nomor 10. Jangan lupa mintakan ampunan. Kemudian selesai? Belum. Cari keluarganya, ahli warisnya. Adakah ahli warisnya? Ada. Berbuat baik dengan keluarganya. Jadi 5 perkara ini hikmah dari kita ingat kematian. Nah, kalau ingin kita rinci, tentu masih banyak hikmah dari kita mengingat kematian. Maka dikatakan sebagai orang yang cerdas. Nah, 5 poin ini. Lantas apa amalan orang-orang yang dikatakan orang yang cerdas ini? Kalau ditanya secara global, amalannya adalah pasti dia melakukan dengan baik rukun Islam yang 5 itu secara global ya. Kalau secara individual, dia tidak lupa berusaha untuk melakukan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi dia punya potensi untuk melakukan itu.
Jadi tidak bisa kita soleh sendirian, nggak bisa. Muslim yang cerdas itu peduli, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sudah ada ayatnya, ku anfusakum. Lanjutannya, wa ahlikum naron. Cukup nggak? Belum. Tadi kan sudah kita kupas bahwa orang yang syukur itu menegakkan hakul ijtimai, hak terhadap lingkungan. Maka Al-Quran menegaskan alangkah indahnya sebagai umat Islam, umat yang terbaik di dunia ini. Sebab apa? Umat Islam itu memiliki dua sifat, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Saya yakin